اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrari ya man biyadihi maqalidu kullil khairi ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan ghaiba. An Ibni Abbasin iku tetep diriwayataken saking sahabat Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhuma saking Ibnu lan Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas iki berarti misanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Ibnu Abbas, bitu bi baiti kholati ing dawu bitu nginep sapa ingsun bi baiti kholati ing dalem umahe bibi ingsun Maimunata, nyatane Sayyidatina Maimunah bintil Haris, putri sahabat Haris. Jaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kang dadi garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha iku ing dalem sandinge Maimunah fi lailatiha ing dalem wengi gilirane Maimunah. Pasalla mongko salat sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-isya'a ing salat isya. Sumaja'a mongko kari-kari teka sapa Kanjeng Nabi ila manzilihi maring daleme Kanjeng Nabi. Pasalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi arba rakaatin ing papat pira-pira rakaat. Sumanama mongko kari-kari sare sapa Kanjeng Nabi. Sumakoma mongko kari-kari tangi sapa Kanjeng Nabi. Sumakola mongko kari-kari dawuh sapa Kanjeng Nabi, namal gulaimu ing dawuh namal gulaimu. Nama turu sare sapa gulaimu bocah anom cilik. Au kalimatan utawa dawuh ing kalimat. Tasbahuha kang nyurupane apa se kalimat ha ing namal gulaimu. Sumakoma mongko kari-kari ngadeg sapa Kanjeng Nabi, fakumtu mongko ngadeg sapa ingsun Abdullah bin Abbas an yasarihi hale saking arah kiwahe Kanjeng Nabi. Bajalani mongko dadekaken sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun an yamini hale saking arah kanane Kanjeng Nabi. Pasalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat. Summa shalla mongko kari-kari salat sapa si Kanjeng Nabi rakaataini ing 2 rakaat. Sumanama mongko kari-kari sari sapa Kanjeng Nabi hatta samitu saengga krungu sapa ingsun wati tahu ing swara napas sari Kanjeng Nabi au wati tahu utawa ya ing swara napas sari Kanjeng Nabi. Summa kharaja mongko kari-kari metu sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring sholat. Riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Niki berarti dari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, bitu bi baiti kholati, aku pernah bermalam di rumah bibiku. Kalau kholati bahasanya berarti bibi saudara ibu. Kalau amati itu bibi saudara bapak, saudara ayah. Tapi kalau kholati bibi saudara ibu, yaitu Sayyidatuna Maimunah bintil Haris. Sayyidatuna Maimunah niki garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bibi sahabat Abdullah bin Abbas diperistri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah niki misanan karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pasti ada di dalam Maimunah atau Sayyidatuna Maimunah ketika beliau pas bagian giliran di
istri yang bernama Sayyidatuna Maimunah. Fasolan Nabi al-Isya, maka kanjeng Nabi sebelum masuk rumah Sayyidatuna Maimunah sholat Isya di masjid berjamaah. Setelah sholat Isya berjamaah di masjid, kanjeng Nabi kemudian langsung pulang ke dalamnya, yang dimaksud dalamnya Sayyidatina Maimunah. Maka di dalam Sayyidatuna Maimunah Rasulullah melaksanakan sholat 4 rakaat. Berarti kanjeng Nabi sholat Ba'diyatul Isya 4 rakaat dilaksanakan di dalam Sayyidatuna Maimunah. Nah, niki miturut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Noponiku dan jumhurul ulama, sholat sunat niku lebih baik dikerjakan di rumah. Misalnya sampean mau berjamaah, qobliyahnya di rumah dulu, kemudian berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah fardu. Setelah itu pulang, ba'diyatal noponiku, sholat ba'diyahnya dikerjakan di rumah, itu lebih baik. Nah, bahkan sunat begitu itu, agar supaya rumah tidak kosong menjadi mahallus sujud. Nah, kalau banyak mahallus sujud itu makin baik. Jadi banyak saksi dari bumi yang ditempati sujud itu besok menjadi saksi. Nah, lebih banyak itu lebih baik. Makanya saya sendiri di rumah itu tidak membuat musola khusus, tempat khusus di rumah. Jadi kalau saya sholat seenaknya di ruang tamu, di kamar, di ruang tengah. Maksudnya apa? Biar semua kebahagiaan menjadi mahallus sujud. Makin banyak mahallus sujud, saksi besok makin banyak. Begitu. Dan Rasulullah membiasakan seperti itu. Sholat fardu di masjid, kemudian pulang, ba'diyahnya Rasulullah sembahyang atau sholat sunat di dalam Sayyidatuna Maimunah. Setelah itu Rasulullah sari sumanama, kata sahabat Abdullah bin Abbas, sumakoma, kemudian sekitar jam 2 ke atas Rasulullah bangkit bangun. Pas waktu itu kata sahabat Abdullah bin Abbas, karena dia sedang masih dalam keadaan sangat muda, umur 7 tahun pada waktu itu sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas, kanjeng Nabi, saya dengar kanjeng Nabi berucap ketika bangun jam 2 ke atas, namal gulaim, sedang atau sudah tidur pulas bocah yang sangat muda sekali. Jadi maksudnya tidak dibanguni oleh Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah itu mempunyai rasa syafaqah kepada sahabat Abdullah yang masih kecil dalam keadaan tidur pulas, tidak dibanguni. Bahkan kanjeng Nabi hanya berucap namal gulaim, telah tidur pulas anak muda yang sangat kecil ini. Au kalimatan tasbahuha, ini kisah Qurawi, atau kanjeng Nabi berucap kalimat yang sejenis dengan namal gulaim. Pokoknya ucapan Nabi itu mengandung rasa kasihan, syafaqah kepada sahabat Abdullah yang dalam keadaan tidur pada waktu itu. Sumakoma, kemudian kanjeng Nabi bergegas dari bangunnya. Bakumtu, saya ikut bangun, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Saya ikut bangun, kanjeng Nabi berdiri mau sholat. Saya berjamaah di belakang Nabi, ada di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paja'alani an yamini, ternyata oleh Nabi saya digeser, saya ditaruh di posisi sebelah kanan. Nah, ini juga menunjukkan kalau jamaah sendirian, makmum sendirian, itu sunat ada di posisi sebelah kanan imam. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah ketika sahabat Abdullah berdiri di sebelah kiri, kemudian digeser ke sebelah kanan. Fasolla khamsa rakaatin, kemudian Rasulullah pada waktu itu sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat di sini yang dimaksud kata ulama ahli hadis, ini sholat witir.
Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi setelah sholat Isya kemudian pulang sholat 4 rakaat ba'diyal Isya, kemudian Kanjeng Nabi tidur jam 2 ke atas. Kanjeng Nabi bangun kemudian melaksanakan sholat 5 rakaatin. Makanya sholat witir itu banyak riwayat. Ada yang 5 rakaat, ada yang 3 rakaat, paling sedikit 1 rakaat. Sebagaimana dalam riwayat lain, autiru bi khamsin, fa illam tastati fa bi salasin, fa illam tastati fa bi wahidatin. Jadi boleh 5 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 1 rakaat. Bahkan 5 rakaat, 3 rakaat bisa dilakukan secara maksulah. Maksulah itu maksudnya dipisah-pisah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian di satu rakaat, ditambah 1 rakaat. Kalau 5 rakaat. Kalau 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat. Itu namanya maksulah, dipisah. Atau mausulah dengan 1 salam, boleh. Tinggal milih kalau masalah cara. Bagaimana yang terpraktek sekarang? Yang terpraktek sekarang itu kan dilakukan 3 rakaat biasanya. Itu pun kadang kalau musim kalau bulan napa niku bulan-bulan Ramadan. Padahal sunat bukan di Ramadan saja sholat witir itu, ya sepanjang tahun setelah sholat Isya. Kalau bisa ya lebih baik dikerjakan di tengah malam, itu lebih baik. Seperti Rasulullah setelah ba'diyah langsung tidur, nanti bangun sholat witir. Jadi boleh secara napa niku mafsulah, dipisah-pisah, atau mafsulah. Nah, 3 rakaat biasanya kalau Ramadan niatnya usolli sunnatal witri rakaat ini lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, yang makmuman lillahi ta'ala. Ini kan boten cocok kalau praktek. Ya. Jadi niatnya rakaat ini, padahal witir itu harus, nama sholat witir itu harus ganjil, tapi kok 2 rakaat. Nah, itu maksudnya tidak salah. Usolli sunnatal witri niku idhofah mengandung min. Maksudnya sholat 2 rakaat bagian dari witir, sebab nanti akan ditutup dengan 1 rakaat. Dijelaskan ya tidak apa-apa, usolli sunnatan minal witri rakaat ini tidak apa-apa. Usolli sunnatal witri langsung tidak apa-apa, menyimpan nopo niku min idhofahnya. Nah, ini Kanjeng Nabi melaksanakan witir 5 rakaat dengan 1 salam. Nah, tinggal pilih. Karena dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi melaksanakan 3 rakaat. Dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi melaksanakan 1 rakaat. Jadi umat Islam sangat banyak pilihan. Karena ini masalah furu'uddin. Untuk itu kalau dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan furu'uddin, kita tidak boleh mengambil hal-hal yang sulit. Yassiru wala tu'assiru. Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan furu'uddin, jadi dipermudah saja, jangan ambil yang berat-berat. Itu kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan Islam itu sangat kaya dengan hukum. Umat Islam banyak pilihan, mau ambil yang mana. Tentunya yang lebih banyak rakaatnya yang lebih baik. 5 lebih baik daripada 3. 1 lebih baik daripada 3. Begitu. Summa sholla rakaat ini, kemudian Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat. Dari sini Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat sunnatul fajri atau qobliyatas subuhi. Nah, itu Kanjeng Nabi tidur, kata sahabat Abdullah bin Abbas, sehingga saya dengar suara nafas tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tidur Kanjeng Nabi keluar menuju ke masjid sholat tanpa berwudu. Nah, niki menunjukkan padahal Kanjeng Nabi tidur pada waktu itu dengan keadaan muttaji'an,
tidur miring. Tapi Kanjeng Nabi setelah bangkit menuju ke masjid tidak berwudu. Nah, ini kata ahli hadis, hukum khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sekalipun turu miring, mutajian, wudunya tidak batal. Kalau selain Nabi seperti kita hanya yang tidak batal tidur duduk. Itu pun kalau bokongnya nggak ngangkat, yang tidak batal. Tapi kalau Kanjeng Nabi sekalipun mutajian itu tidak batal. Ini namanya khususiyah, hukum spesial untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala